Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Baiklah anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. 5M-nya selalu dipakai baik di rumah ya, di luar rumah maupun nanti kalau akan mengadakan pertemuan tatap muka terbatas. Anakku sekalian, Pak Guru hari ini akan menjelaskan materi tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 yang isinya apa? Isinya tentang pelajaran PPKN dan pelajaran tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Baiklah sekalian, kita simak baik-baik. Baiklah anakku sekalian, kita mulai saja belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Di dalam pembelajaran 4 ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik pulau-pulau di Indonesia. Di pelajaran 3, kita sudah mengetahui ya letak geografis Indonesia ya. Masih ingat ya? Letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Nah, kali ini akan kita bahas ya letak geografis di pulau-pulau besar Indonesia ya. Terus yang kedua juga kita akan mempelajari juga pengamalan nilai-nilai sila-sila Pancasila ya. Pengamalan nilai sila-sila Pancasila. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum kita mengidentifikasi karakteristik pulau-pulau Indonesia, kita harus tahu dulu nih nama-nama pulau-pulau di Indonesia ya. Jadi ya biar tahu ya gitu. Nah, di sini pulau Indonesia yang warnanya hijau semua ya. Sedang ini adalah negara lain ya gitu. Negara apa? Di sini ada negara Malaysia ya. Ada negara Brunei Darussalam ya. Baik, kita mulai saja ya. Yang berdempetan dengan negara Malaysia dan Indonesia ini adalah Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Pulau Sulawesi ya. Ini adalah Kepulauan Maluku ya, ada Maluku Utara, ada Maluku ya. Ada lagi Pulau Papua. Dulu namanya Pulau Irian Jaya ya, sekarang berganti dengan Pulau Papua ya. Kemudian ada lagi Pulau Sumatera ya. Aceh ya, ada Sumatera Utara ya, ada Riau, ada Jambi, ada Sumatera Selatan ya. Apa? Ini adalah Pulau Sumatera ya. Kemudian ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini juga bermacam-macam provinsi di sini. Ada Jakarta ya, ada Jawa Tengah ya, ada Yogyakarta ya, ada Banten dan seterusnya ya. Ada Pulau Bali di sini ya. Pulau Bali, ada Pulau Nusa Tenggara ya, dan Nusa Timur ya. Itulah beberapa pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, mari kita mulai bagaimana ya cara mengidentifikasi pulau-pulau di Indonesia. Yuk sama-sama kita buka atlasnya ya, biar kalian tahu ya. Baik, kita awali dengan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yuk kita buka ya atlasnya ya, biar sama-sama kita tahu ya. Sebagai dasar untuk batas, Pak Guru ulang lagi ya. Ini adalah sebelah utara, ini selatan, ini timur, ini barat ya. Kita mulai dengan Pulau Sumatera. Batas wilayah utara untuk Sumatera itu ya, di atas ya. Itu ada Teluk Benggala, ada Malaysia dan negara Thailand ya. Ada negara Malaysia, ada negara Thailand ya. Kemudian di sebelah timur, sebelah sini, timur sebelah sini ya, ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan ya. Ingat ya tadi ya, gambar Pulau Kalimantan. Di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Ya, sementara di selatannya ada Selat Sunda ya, Selat Sunda dan Pulau Jawa ya, ada Pulau Jawa ya. Itulah batas-batas wilayah Pulau Sumatera. Bagaimana kan alamnya? Baik dataran rendah maupun dataran tingginya, ada Selat Malaka di situ.
Ada Danau Toba. Wah, keren ya. Di mana Toba itu? Di daerah Sumatera Utara ya. Wah, kalau kalian ini lihat keren ya. Ada Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan ya. Ada Gunung Kerinci masih di Sumbar, Sumatera Barat, dan Gunung Leuser ya. Nah, itulah keadaan alam di Pulau Sumatera ya. Kemudian kita lanjutkan di Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa ini. Pulau Jawa lumayan besar juga ya. Pulau Jawa ini sangat padat ya, bermacam-macam provinsi di sini ya. Di sebelah utara Pulau Jawa ada Pulau Kalimantan Utara sini ya, dan Laut Jawa, ada Laut Jawa di sini. Di sebelah timur ada Selat Bali ya, ada Selat Bali ya, ada Selat Bali. Oh, betul sekali Bali ini ya, Selat Bali ya. Dan Pulau Bali, wah, Pulau Dewata ya, namanya indah ya, panoramanya bagus ya. Coba siapa yang pernah ke Pulau Bali? Ya bagus ya, Pulau Bali ya. Kemudian di sebelah barat ada Selat Sunda ya, sini ada Selat Sunda baratnya. Nah, di selatan ada Samudra Hindia ya. Itulah batas-batas wilayah Pulau Jawa. Kemudian keadaan alam baik dari dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada Sungai Bengawan Solo. Wah, di mana tuh Sungai Bengawan Solo itu ya? Kalian bisa lihat ya, ini di daerah Solo tentunya ya. Ada Danau Ranu Kumolo. Di mana tuh Danau Ranu Kumolo? Kalian bisa lihat di mana Danau Kumolo ya. Dan Gunung Semeru. Nah, ya. Ini diambil ya berdasarkan panjang sungainya ya, danau besarnya dan gunung tertingginya di apa namanya? Di Pulau Jawa ya. Baik, kita teruskan lagi. Ya. Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Ya, gitu. Nah, ini ada warna putih nih. Putih itu negara ya. Ini ada batas negara di sini ya. Oke, baik, kita teruskan. Di utara ada Malaysia ya. Ini Malaysia ya. Ada Brunei, ini ada Brunei di sini. Ada Laut Tiongkok Selatan. Dulu Laut Cina Selatan ya. Ada Laut Tiongkok Selatan di sini. Ya. Di sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi sebelahnya ya. Ingat tadi ya, Indonesia ini Pulau Sulawesi ya. Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Di sebelah baratnya ada Laut Natuna. Laut Natuna sini ya. Dan Pulau Sumatera sebelah sini Sumatera ya. Di selatannya ada Laut Jawa dan Pulau Jawa ya. Itulah batas-batas wilayah di Pulau Kalimantan. Nah, bagaimana kan alamnya? Baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada Sungai Kapuas. Di mana tuh Kapuas itu? Silahkan dilihat ya, dicari ya. Ada Danau Bangkau. Ada Gunung Raya dan Gunung Kinibalu. Wah, gunung tertinggi di Pulau Kalimantan ya, Gunung Kinibalu. Oke, teruskan lagi di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Bagaimana batas wilayahnya? Di sebelah utara ada Laut Sulawesi dan negara Filipina ya. Di sini ada Laut Sulawesi, ada negara Filipina. Di sebelah timurnya ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Wah, ya. Jadi banyak sekali sih di pulau-pulau di Maluku ya. Jadi bisa kalian lihat di Pulau Maluku ya. Di sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Ya. Barat sebelah sini berarti ya. Di sebelah selatan ada Laut Flores ya, ada NTT. Bagaimana kan alamnya? Ya, ada Sungai Poso ya, ada Danau Tempe. Nah, di mana Tempe itu ya letaknya ya? Ada Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Waduh ya. Itulah ya keadaan alam di Pulau Sulawesi. Kita lanjutkan. Kemana lagi ya? Oh, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua ya. Kita mulai dengan Bali dan Nusa Tenggara. Di sebelah utara itu ada Laut Bali ya, ada Laut Bali ya, sebelah utara ini ada Laut Bali di sini ya. Ada Laut Flores juga ada di sini ya. Ada Pulau Sulawesi di atasnya berarti ya. Di sebelah timurnya adalah negara Timur-Timur. Waduh, sayang sekali ya. Timur-Timur ini dulunya adalah bagian dari provinsi Indonesia ya, bagian dari
negara Indonesia ya, gitu. Bagian dari negara Indonesia ya, terpecah, ya berpisah ya dengan teman-teman provinsi lainnya, berdiri menjadi negara Timur Timur. Wah, kalau kalian lebih jelasnya silakan cari Google atau cari sejarah lepasnya negara, lepasnya provinsi Timur Timur ya. Wah, kita kehilangan satu saudara nih ya, gitu loh. Baik, yang berikutnya adalah barat. Di sebelah barat ini ada Pulau Jawa ya, di sini ya, ada Pulau Jawa dan Selat Bali ya, ada Selat Bali ya, Selat Bali sini. Di sebelah selatannya, berarti di bawah sini ada Samudra Hindia. Nah, bagaimana kan alamnya? Lihat dari dataran tinggi maupun dataran rendah, ada Sungai Petanu. Wow, sebetulnya ada di mana ya? Kita akan cari di sungai cari di peta di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian ada Danau Batur dan Gunung Rinjani. Wah, ya silakan cari nih Gunung Rinjani di mana nih ya. Bisa tahu, keren ya. Kemudian di Pulau Papua, dulu namanya Irian Jaya ya. Sekarang berganti namanya Pulau Papua. Nah, kita sama-sama. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik di atasnya ya. Sementara di sebelah timurnya ada negara Papua Nugini. Ya, sini ya, sebelah timurnya ada Papua Nugini. Sebelah baratnya ada Kepulauan Maluku. Sebelah sini ya, baratnya. Ya. Dan selatannya ada Laut Arafura dan Australia ya, sebelah selatan ya. Bagaimana kan alamnya? Ada Sungai Membramo, ada Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya ya. Itulah keadaan alam di Pulau Papua. Kalian harus paham nih, harus tahu ya letak-letak itu. Barangkali nanti kalian punya rezeki ya, bisa berkeliling di pulau-pulau Indonesia yang sangat menarik dan mempesona ya, gitu loh. Baik, kita teruskan. Sikap gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong ya. Gotong royong ini termasuk pengamalan nilai sila Pancasila keberapa nih ya. Kemarin banyak yang salah tuh ya. Masuk pengamalan nilai Pancasila yang kelima ya. Nah, jangan salah ya. Yang saya sudah tahu digunakan lagi ya. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Ya, ini apa nih? Wijaya Bakti ya. Wijaya Bakti itu tidak mementingkan suku dan golongan ya, semuanya sama ya. Itu pun jenis kelamin, semuanya saling sama. Apa tujuannya? Intinya kelasnya biar bersih ya. Biar indah dan nyaman ya. Itulah fungsi dari gotong royong. Makanya gotong royong termasuk daripada nilai-nilai sila Pancasila yang kemana? Yang keberapa? Yang kelima ya. Nah, inilah contoh gambar kerja bakti ya. Siswa-siswa sudah mengangkat, yang membantu ya. Sebisanya aja dia ya ngangkatnya ya. Wah, keren banget nih, saling kerja bakti. Nah, inilah termasuk pengamalan nilai sila Pancasila yang kelima ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Semoga bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.